Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik Setiawan, NPM 1910104051. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip dasar audit sektor publik. Materi pertama ada regulasi terkait, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua ada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Pasal 9 Ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Dan yang terakhir ada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan negara. Materi selanjutnya yaitu audit sektor publik dan bisnis. Yaitu yang pertama ada subjek audit sektor publik, yaitu organisasi pemerintah yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintahan daerah atau Pemda, BUMN, BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara. Yang selanjutnya ada subjek audit sektor swasta, yaitu perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba. Yang kemudian ada jenis-jenis audit, yaitu ada audit keuangan atau financial audit, yang kedua audit kinerja atau performance audit, dan yang terakhir ada audit untuk tujuan tertentu atau special audit. Untuk materi selanjutnya ada kerangka audit sektor publik, yaitu yang pertama ada mandat, yaitu tanggung jawab umum di bidang audit sektor publik, dan memberi rumusan lebih lanjut mengenai audit dan tugas lain yang akan dilakukan. Yang selanjutnya ada tujuan. Ada 4, yaitu yang pertama menyediakan informasi yang andal, yang kedua meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, yang ketiga memperkuat efektivitas lembaga, dan yang keempat menciptakan insentif untuk perubahan. Yang selanjutnya adalah perbandingan jenis audit menurut ISAI 100 dan SPKN lampiran 1. Menurut ISAI 100 ada 3, yaitu yang pertama audit keuangan atau financial audit, yang kedua ada audit kinerja atau performance audit, dan yang terakhir ada audit kepatuhan atau compliance audit. Sedangkan menurut SPKN lampiran 1 ada 3 juga, yaitu audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Untuk materi selanjutnya adalah siklus audit keuangan sektor publik. Untuk siklus yang pertama adalah perencanaan audit keuangan. Dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahap pertama kita harus memahami atas sistem akuntansi keuangan sektor publik. Hal ini sangat penting karena saat ini audit sektor publik tidak lagi berfokus pada laporan realisasi anggaran saja, tetapi juga laporan keuangan lainnya. Untuk yang tahap kedua yaitu penentuan tujuan dan lingkup audit. Tahap ketiga yaitu penilaian risiko. Kegiatan audit dilaksanakan melalui berbagai pengujian yang mengandung risiko kesalahan, sehingga penilaian risiko pengendalian, risiko bawaan, dan risiko deteksi harus dilakukan. Dan yang keempat, barulah penyusunan rencana audit, yaitu suatu rencana audit harus disusun berdasarkan tahapan kegiatan perencanaan audit. Untuk siklus kedua yaitu ada penetapan regulasi audit keuangan, yaitu bagian ini penting dalam proses audit karena dibutuhkan aturan untuk memberikan arahan yang jelas dan sebagai kontrol agar pelaksanaan audit laporan keuangan bisa memberikan opini yang tepat. Untuk siklus yang ketiga, yaitu penyusunan perencanaan audit tahunan oleh lembaga auditor. Yaitu setelah ditetapkan aturan dan regulasi, langkah selanjutnya adalah menyusun perencanaan. Perencanaan audit yang matang akan sangat menentukan kesuksesan audit. Untuk siklus keempat, yaitu adalah temu rencanaan audit tahunan. Yaitu setelah lembaga auditor selesai menyusun perencanaan audit tahunan, kemudian mereka bertemu dengan kepala atau pimpinan organisasi sektor publik
untuk membicarakan perencanaan audit yang sudah disusun. Untuk siklus yang kelima adalah penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan, yaitu regulasi yang ditetapkan dalam tahap ini menyangkut tim atau personel yang akan melakukan audit terhadap organisasi sektor publik maupun regulasi dalam menjalankan proses audit. Sedangkan untuk siklus yang ketujuh adalah survei awal karakter industri organisasi yang akan diaudit, yaitu tahapan selanjutnya dalam siklus audit sektor publik ini adalah survei awal terhadap karakter industri organisasi yang akan diaudit. Untuk siklus yang ke-8 yaitu pembuatan program audit adalah untuk setiap area yang diaudit, audit harus menyusun langkah-langkah audit yang akan dilakukannya. Langkah-langkah ini tertuang dalam program audit. Untuk siklus ke-9 yaitu penerbitan surat tugas audit. Yang ke-10 yaitu pelaksanaan audit keuangan, yaitu dalam melaksanakan audit keuangan, auditor melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu menilai pengendalian internal, dan yang kedua adalah melakukan prosedur analitis. Untuk siklus yang ke-11 yaitu pembuatan daftar temuan, yaitu setelah melakukan kegiatan pelaksanaan audit, auditor biasanya mendapatkan temuan-temuan terkait dengan keuangan klien. Temuan-temuan tersebut kemudian didaftar sebagai bukti dalam penyampaian pendapatan nantinya. Untuk siklus yang ke-12 yaitu pembicaraan awal tentang daftar temuan. Dan yang untuk siklus yang ke-13 yaitu penyusunan draft laporan hasil pemeriksaan, yaitu setelah hasil temuan, hasil auditor dibicarakan atau melakukan cross-check dengan pejabat organisasi sektor publik. Untuk siklus yang ke-14 yaitu pembahasan draft laporan hasil pemeriksaan dengan organisasi yang diaudit. Yaitu dalam tahapan ini, auditor memastikan apa yang telah disusun dalam draft laporan hasil pemeriksaan sudah selesai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Sedangkan untuk siklus yang ke-15 yaitu penyediaan laporan hasil pemeriksaan, yaitu setelah melakukan pembahasan draft laporan hasil pemeriksaan dan dipastikan kelengkapan serta kesepakatan mengenai draft tersebut sudah tercapai. Kemudian akan dilakukan penyesuaian atau finalisasi draft tersebut menjadi laporan hasil pemeriksaan akhir. Untuk siklus yang ke-16 yaitu tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan, yaitu berdasarkan temuan-temuan yang ada di lapangan, audit melakukan tindak lanjut atau dengan kata lain memberikan rekomendasi perbaikan kepada organisasi sektor publik. Untuk siklus yang terakhir atau siklus yang ke-17 yaitu penerbitan laporan hasil pemeriksaan. Pada tahap terakhir dari siklus audit keuangan adalah penerbitan laporan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi yang telah diaudit tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu prinsip audit sektor publik, terdapat beberapa prinsip, yaitu prinsip yang pertama ada etika dan independensi. Prinsip yang kedua ada pertimbangan profesional, kehati-hatian, dan skeptisme. Prinsip yang ketiga kualitas kontrol. Keempat, manajemen tim audit dan keterampilan. Prinsip yang kelima ada risiko audit. Prinsip keenam materialitas. Prinsip ketujuh dokumentasi. Dan prinsip yang ke-8 adalah komunikasi. Untuk materi yang selanjutnya adalah prinsip terkait proses audit. Ada 3, yaitu yang pertama adalah perencanaan audit. Dibagi menjadi 3, yaitu menetapkan syarat audit, mendapatkan pemahaman, dan yang terakhir penilaian risiko atau analisis masalah. Untuk yang kedua yaitu pelaksanaan audit, yaitu melaksanakan prosedur audit yang direncanakan untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasi bukti audit dan menarik kesimpulan. Untuk yang ketiga yaitu pelaporan dan tindak lanjut, yaitu menyiapkan laporan berdasarkan kesimpulan
dan menindaklanjuti relevansi hal yang dilaporkan. Untuk materi yang selanjutnya adalah teknik audit keuangan sektor publik. Teknik yang pertama adalah prosedur analitis atau analytical procedure. Prosedur analitis terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan di antara data. Prosedur ini meliputi perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana, analisis vertikal atau laporan persentase, perbandingan jumlah yang sebenarnya dengan data historis atau anggaran, serta penggunaan model matematis dan statistik seperti analisa regresi. Untuk teknik yang kedua yaitu inspeksi atau inspecting. Inspeksi meliputi pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan, serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Prosedur ini digunakan secara luas dalam auditing. Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, baik bottom up maupun top down. Untuk teknik yang ketiga yaitu ada konfirmasi atau confirming. Kegiatan konfirmasi adalah bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi sektor publik yang diaudit. Untuk teknik audit yang keempat adalah permintaan keterangan atau inquiring. Kegiatan ini meliputi permintaan keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor. Permintaan keterangan tersebut biasanya ditujukan kepada manajemen atau karyawan organisasi sektor publik yang umumnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah dilaksanakannya prosedur analitis. Untuk teknik audit yang kelima adalah perhitungan atau counting. Dua aplikasi yang paling umum dari perhitungan atau counting adalah perhitungan fisik, sumber daya berwujud seperti jumlah kas dan persediaan yang ada, dan akuntansi seluruh dokumen dengan nomor urut yang telah dicetak. Untuk teknik audit yang keenam adalah penelusuran atau tracing. Dalam penelusuran atau tracing, yang seringkali disebut sebagai penelusuran ulang, auditor memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan dan menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi atau dalam jurnal dan buku besar. Untuk yang ketujuh ada pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Pemeriksaan bukti pendukung atau vouching meliputi pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi dan mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Untuk teknik yang ke-8 yaitu pengamatan atau observing. Pengamatan atau observing berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Kegiatannya dapat berupa pemrosesan rutin atau jenis transaksi tertentu, seperti penerimaan kas untuk melihat apakah para pekerja sedang melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi sektor publik. Untuk teknik audit yang ke-9 adalah pelaksanaan ulang atau reperforming, yaitu salah satu prosedur audit yang penting adalah pelaksanaan ulang, perhitungan, dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik yang diaudit. Untuk teknik audit yang terakhir yaitu teknik yang ke-10 adalah teknik audit berbantuan komputer atau computer assisted audit teknik, yaitu apabila catatan akuntansi organisasi sektor publik dilaksanakan melalui media elektronik, maka auditor dapat menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk membantu melaksanakan beberapa prosedur yang telah diuraikan sebelumnya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah elemen audit sektor publik. Ada 4, yaitu yang pertama adalah pihak dalam audit sektor publik.
ada 3, yaitu auditor, penanggung jawab, dan pengguna. Untuk yang kedua yaitu ada jenis perikatan audit, yaitu ada atestasi dan ada pelaporan langsung. Untuk yang selanjutnya adalah subjek, kriteria, dan informasi subjek. Yang pertama ada subjek, yaitu informasi kondisi atau aktivitas. Untuk yang selanjutnya ada kriteria atau tolak ukur. Untuk yang selanjutnya informasi subjek, yaitu hasil evaluasi. Untuk materi yang selanjutnya ada confidence dan assurance dalam audit sektor publik, yaitu ada 3. Yang pertama adalah kebutuhan akan confidence dan assurance. Yang kedua ada bentuk assurance. Dan yang ketiga ada tingkat assurance. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah kata dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.